Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan senior saya, bro saya, abang saya, yang saya kenal di salah satu asosiasi kurator. Beliau saya kenal dengan gayanya pakai jaket kulit. Saya senang lihat gaya beliau yang talente tapi humble. Beliau seorang advokat dan juga seorang dosen di program Magister Hukum di Universitas 17 Agustus. Inilah dia abang saya, Dr. Cecep Suhardiman, SHMH. Selamat datang, Bang Cecep. Selamat datang. Buka dulu dong, biar kelihatan gantengnya. Siap. Selamat siang, Bang Fernando. Terima kasih nih atas undangannya. Siap. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Mantap. Ini dia nih. Ini jaketnya kelihatan ini tuh ciri khasnya gitu. Iya. Wah, suka. Jadi waktu kita pendidikan pun wah ini pakai jaket nih boleh juga Ini dicontoh. ciri khas dari kampung saya ini. Oh gitu, dari mana? Dari Garut. Oh dari Garut. Iya. Oh, iya. Produk asli Garut ya. Kalau Garut memang buatan Garut tuh bagus-bagus ya. Ya, Jaket kulit ya. Industri kulit ya. Di samping jaket itu ada tas, kemudian ada topi ya. Dan berbagai sepatu juga yang disuplai baik ke Jakarta maupun ke Bandung juga itu banyak. Wow. Insya nanti kalau memang cocok ya bisa dibawakan. ini Bang Cecep saya ini. Dia berhasil, dia humble, dia nggak lupa mempromosikan kampung halamannya. Luar biasa kan? Ini perlu dicontoh. Jangan pula ada orang dia lupa dari kampung halamannya. Lupa kacang akan kulit. Ini Bang Cecep dia bilang dari kampung saya Garut penghasil jaket kulit. Iya Bang, betul. Saya ada beberapa warna dan hampir ya kalau saya sidang ya, pengadilan ataupun urusan-urusan formal juga saya pergunakan. Seperti ini kan juga ya dari sisi bahan ya tidak panas gitu kan. Siap. Kemudian warna bisa hitam, bisa merah, bisa biru. Ya sesuai keinginan. Custom ya. Nanti bisa bisa dipesan khusus gitu. Oh siap. Dan saya biasanya pesan khusus dengan kualitas terbaik ya. Oh. Karena tentu kalau di pengrajin itu kan sangat tergantung ya, dia ada kualitas yang memang standar pasar gitu kan, kemudian menengah dan ya sebetulnya yang di Jakarta itu di mall-mall besar itu gitu kan dengan harga yang cukup mahal ya. Ya mereka kan suplai dari sana, cuma mereka kan di sini dikasih brand aja kan gitu. Iya, betul. Nah, saya karena sudah memang tahu ya dari sejak kecil dan kemudian saya punya ya senang juga lah gitu ya. Ini di kota Garut apa di mana? Di kota Garut itu ada satu jalan ya, Jalan Sukaregang itu Bang. Sukaregang? Iya. Oke. Jalan Sukaregang itu merupakan pusat dari industri kerajinan kulit ya. Nah itu baik pengolahannya ya, pabrik-pabriknya dan kemudian juga untuk toko sepanjang jalan Sukaregang, kemudian jalan besarnya Jalan Ahmad Yani itu toko dari berbagai aksesoris kulit itu banyak misalnya. Kita bisa custom itu Bang? Iya bisa. Jadi kita diukur badan kita, kita suka model seperti apa? Bisa? Ya, bisa. Oh. Jadi kirim dari sini juga bisa, kan sekarang sudah gampang untuk ukuran badan kita berapa gitu. Iya. Bisa nanti langsung diinikan juga ya. Kalau untuk promosi secara online pasti sudah banyak ya gitu. Wow. Termasuk saya juga di setiap sidang gitu kan selalu pakai. Ini dia nih Bang Cecep saya. Ini udah promosi dia. Ini luar biasa tapi mengapakan kampung halaman. Saya pun begitu juga. Ketika saya liburan ditanya orang Bang. Betul. Kenapa lu nggak liburan ke luar negeri, ke Amerika katanya? Saya bilang Amerika tuh udah kaya. Betul. Sekarang ngapain saya ke Amerika buang-buang uang? Betul. Saya lebih baik saya ke kampung halaman saya. Iya. Di Toba sana. Betul. Yang tingkat ekonomi mereka masih di bawah rata-rata. Dan apalagi tidak kalah ya pemandangannya. Tidak kalah Bang. Saya pernah 2 kali tuh Bang. Jadi ke Parapat ya. Tuh. Ya sekitar Toba situ ya. Ya saya pernah nginep juga di hotelnya di situ. Oke. Dan memang ya tidak kalah. Waktu itu kan perjalanan dari Medan itu sudah singkat ya.
hanya 3 jam ya. Betul. Itu karena jalannya kan udah besar, kemudian sudah bagus kan gitu. Mhm. Ya memang di Danau Toba ya betul-betul masih inilah gitu kan. Dan Masih itu alami, ya tidak kalah lah dengan luar negeri kan itu. satu-satunya danau kaldera, Bang. Betul ya, Kaldera tuh berarti hasil letusan gunung berapi alami ya. alami Iya, yang betul. jutaan tahun yang lalu. Iya. Cuma Danau Toba. Gitulah. Kenapa? Betul. Saya gengsi, orang bilang kenapa lu nggak keluar negeri? Gue bilang, cuman saya mau bikin itu di status, takutnya ada teman saya yang tersinggung. Oh, Karena dia pergi ke Amerika. iya, iya. Saya mau bikin di status. Iya. Ngapain gue liburan ke Amerika? Hmm. Ya kan, pulang-pulang bawa penyakit, tapi mintanya di karantina di Wisma Wisma Atlet. Atlet. Yang mau bayar sendiri. Kan mungkin apa gitu? Betul, Janganlah, lebih baik kita kayak Bang Cecep ini promosinya tentang kampung halaman. Saya juga Danau Toba saya Produk promosikan. daerah lah ya. Iya, luar biasa ya. Tapi hari ini saya sama Bang Cecep ini bukan mempromosikan masalah objek wisata. Saya menggali beliau karena saya tahu beliau itu seorang ahli dalam hukum perbankan. Ya, hari ini kami membahas bagaimana posisi bank itu tidak equal dengan nasabah yang kecil. Mereka cenderung mengingkari perjanjian dan cenderung mengesampingkan perjanjian telah dibuat. Ya, makanya saya undang hari ini Bang Cecep yang sudah khatam terhadap hukum perbankan. Kan begitu, Bang? Insya Allah. Kebetulan ya ini dari perjalanan panjang ya, dalam artian bahwa dulu saya memang hampir 15 tahun di legal officer, kemudian di unit SAM ya, Special Asset Management, dan ya alhamdulillah sampai ke regional legal officer ya. Oh, dulu Bang Cecep berarti Di kerja di bank? perbankan, Oh. betul. Salah satu bank swasta dulu hampir 15 tahun gitu. Wow. Luar biasa nih Abang saya. Alhamdulillah. Nah, Bang, Ya. saya mau menggali Abang ini tentang perbankan. Ya. Bisa ceritakan Bang seperti apa sih kasus atau mungkin Abang bisa berbagi Ya. pengalaman yang Abang tangani setelah Abang sekarang sudah terjun ke Ya. dunia lawyer ya? Ya. Ya. Sudah Abang tinggalkan dunia perbankan itu dan Ya. full di dunia lawyer. Ya. Kasus apa Bang Imam mau Abang share ke kita, Bang? Nah begini Bang Fernando ya, yang sering terjadi kan ketika di awal ya nasabah atau orang yang menyimpan uang di bank ya, kan itu ditawarin nih berbagai fasilitas oleh bank ya. Oke. Terutama kalau nasabah itu dia bergerak di dunia usaha ya atau dunia bisnis kan. Nah dia ditawari berbagai produk, terutama kalau di bank itu dikenal dengan produk lending ya atau produk kredit ya. Oke. Yang secara garis besar itu kan dibagi dua ya, dalam artian ada yang kredit sifatnya angsuran ya, ada yang dengan suatu jangka waktu tertentu dia setiap bulan kan hanya bayar bunganya atau disebut kredit modal kerja ya. Oke. Nah kebanyakan ketika di awal tentu para bank ya sebagai kreditur dengan nasabah atau penerima pinjaman ini debitur ya, pasti kan hubungannya baik nih. Oke. Karena yang satu memberikan pinjaman, yang satu menerima pinjaman. Ya. Tapi dalam posisi ini itu pun juga tidak gratis ya. Jadi pihak bank meminta dan kemudian juga menganalisa dengan persyaratan ya. Oke. Bahwa yang ditawari kredit ini tentu usaha yang berjalan kan. Ya. Nah kemudian juga dari pihak nasabah atau debitur ketika dia mendapat fasilitas dia juga harus punya jaminan kan itu. Ya. Ini yang terjadi terhadap debitur-debitur kecil dan menengah. Ini kan di awal tentu mereka baik-baik kan gitu. Tapi kebetulan di dalam perjalanan kan selalu namanya usaha itu kan ada yang berhasil, artinya ada yang memang tidak bermasalah kan sehingga lunas fasilitas kreditnya. Tapi tidak sedikit juga kan yang bermasalah. Memang bukan semata-mata dari pengusahanya kan gitu. Ya, bukan keinginan dia. Ya, juga, kan? situasi kondisi kan kayak Betul. seperti sekarang nih. Betul. 2 tahun lalu kan itu tiba-tiba ada COVID kan gitu. Mhm. Nah ini kan berdampak nih kepada dunia usaha kan gitu. Ya. Nah banyak misalnya debitur-debitur kan ya mengalami bermasalah dengan usahanya sehingga pembayaran terhadap bank ini kan terganggu nih. Ya. Atau bahkan sampai dengan macet kan. Ya. Nah ini dalam penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet ya ini kan sering tidak equal nih di sini. Ya. Karena tentu bank sebagai kreditur ya pemberi kredit dan dia sebagai pemegang jaminan ya. Nah itu kan dia merasa di atas lah. Ya. Nah padahal harusnya kan mereka punya perjanjian Bang. Jadi ada perjanjian kredit dan kemudian ada perjanjian jaminan. Oke. Nah dalam perjanjian jaminan ini sekarang kan dari sejak 96 itu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 ya tentang hak tanggungan. Oke.
atas tanah dan bangunan. Ya. Nah, ketika bicara undang-undang hak tanggungan, itu undang-undang sudah menggariskan pertama bahwa sertifikat hak tanggungan ya, ketika dibuat perjanjian itu kan ada akte hak tanggungan itu kemudian didaftarkan di BPN. Nah, dari BPN kan keluar tuh sertifikat hak tanggungan. Nah, di dalam sertifikat hak tanggungan itu pertama ada nilai. Nilai daripada jaminan yang disepakati itu berapa? Di situ kan ada. Saya potong, Bang. Itu nilai yang dijaminkan itu atas kesepakatan itu perihal satu badan atau gimana tuh, Bang? Iya, kalau untuk fasilitas kredit di atas 1 miliar ya, itu ada kewajiban dari pihak bank itu menggunakan jasa KJPP ya, kantor jasa penilai properti kan gitu. Berarti kan itu resmi lah, profesional gitu kan. Nah, nilai yang dituangkan itu adalah nilai yang berdasarkan appraisal KJPP dan kemudian juga atas pertimbangan bank dan debitur ya. Misalnya seperti contoh nih, satu perusahaan mendapat fasilitas 100 miliar misalnya. Nah, kemudian persyaratan bahwa dia mendapat 100 miliar itu kan tentu dianalisa lah berbagai usaha dan kemudian nilai jaminan itu harus 120% di atas itu. Berarti minimal 120 miliar kan itu ya. Nah, paling tidak antara kreditur kemudian juga dengan si nasabah itu memasang nilai hak tanggungan itu oke lah 120 miliar misalnya kan gitu. Nah, kemudian kalau kredit 100 miliar ini sifatnya biasa dibagi dua. Ada yang bersifat angsuran, jadi tiap bulan itu nasabah bayar juga pokoknya. Jadi bisa berkurang kan. Nah, ada juga yang misalnya setengahnya dia flat, artinya dia hanya bayar bunga aja tiap bulan. Nah, ketika terjadi masalah, sebetulnya pihak bank sudah diuntungkan. Satu si nasabah juga kan sudah, kalau misalnya yang sudah berjalan ya, setahun atau 2 tahun kan dia sudah mendapat keuntungan. Tapi ketika mendapat permasalahan rata-rata, bank itu tidak menggunakan, harusnya dia menggunakan ada yang namanya 3R ya, ada restruktur, reschedule gitu kan, dan reconditioning. Artinya dia melihat nih, merestrukturisasi fasilitas pinjamannya yang tadinya misalnya 3 tahun, karena usahanya menurun, sebetulnya kan bisa dipanjangkan lagi gitu kan. Atau reschedule, melakukan penjadwalan ya, yang tadi misalnya kalau setiap bulan cicilannya tadinya berapa ratus juta gitu, nah disesuaikan dengan kondisi usahanya. Itu sebetulnya memungkinkan, ada di bank itu prinsip 3R ya. Nah itu, nah tapi rata-rata mereka itu sering dengan alasan wah itu sudah tidak mungkin gitu kan. Itu atas penilaian dia sendiri atau ada kesepakatan dengan pihak ini ya? Nah, dari debitur sebetulnya biasanya mengajukan ya, ya paling tidak dia yang mengetahui bahwa dia ada kemampuannya sekarang seperti apa kan gitu. Nah, tapi pihak bank kadang-kadang melihatnya, ini nih yang sering juga, karena kan analisnya dari pihak bank yang mengatakan bahwa ini udah nggak mungkin kan gitu. Nah, ketika terjadi kredit bermasalah atau macet, nah ini arahnya kan pada akhirnya lari ke proses lelang. Artinya bahwa jaminan lah yang menjadi sumber pembayaran atau sumber pelunasan. Nah, dalam persoalan ini yang sering tidak seimbang, Bang. Jadi dengan hak tanggungan atau nilai yang tadi, ya, nah itu sering tidak dipatuhi. Padahal di Undang-Undang Hak Tanggungan juga sudah dinyatakan ya, sertifikat hak tanggungan itu sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya. Artinya kan sudah inkrah nih. Kalau dipersamakan dengan putusan, tidak boleh kan ada yang dirubah-rubah kan? Betul. Nah, yang terjadi gimana? Yang terjadi nilai hak tanggungan itu tidak menjadi rujukan ketika terjadi proses lelang itu. Nggak bisa dong, Bang. Kan di KUHP kan dibilang kan perjanjian itu adalah hukum baru pihak. Betul kan? 1338 ya. Iya. Apalagi kalau itu seperti kata Abang itu seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap. Betul. Kalau sudah disepakati nih misalnya hak tanggungan itu seharga 100M. Betul. Iya kan? Ya. Ternyata berjalan itu bisa dilelang sampai 150M. Ya, itu harusnya dikembalikan dong Bang. Gimana tuh, Bang? Itu yang terjadi di lapangan ya. Nilai lelang itu tidak berpatokan kepada nilai hak tanggungan bahkan. Itu sering terjadi di bawah. Waduh. Ini yang terjadi dan saya juga beberapa kali ya menangani persoalan tersebut. Jadi misalnya dari nilai 100M masih mending lah di angka 80 atau 70 miliar dia jual. Bahkan ada yang di bawah itu, Bang. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya di antara debitur dan kemudian perbankan. Nah, padahal kembali undang-undang itu bukan kata saya, Bang. Jadi undang-undang hak tanggungan mengatakan
Satu, sertifikat tak tanggungan itu adalah sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Nah, kemudian juga di situ kan betul seperti yang tadi Bang Nando bilang, kesepakatan itu menjadi undang-undang kan. Iya. Nah, harusnya kan menjadi rujukan gitu. Nah, ini makanya ya paling tidak melalui forum ini ya kita juga meng-empowering ya ke debitur dan kemudian kreditur ya pihak bank dan juga pemangku kepentingan. Di sini ada OJK ya. Nah, sebentar Mas, saya potong, Bang. Kalau begitu ini saya sorry. Iya, iya. Kalau misalnya sudah dia pun tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, Ya. bisa dong debitur menggugat Pihak lelang bank, ya. tersebut, pihak bank. Ya. Dia mau melelang itu. Itu saya pernah beberapa kali lakukan ya. Oke. Dan alhamdulillah yang tadi dengan pengalaman saya di perbankan, selama ini ada hal-hal yang merugikan pihak debitur ya atau pihak nasabah. Dan kemudian datang ke saya lakukan gugatan. Nah, saya juga di Jakarta ini sudah beberapa lah gitu kan. Alhamdulillah di pengadilan tingkat pertama ya, di pengadilan negeri, permohonan untuk lelang dibatalkan dikabulkan Bang. Pengadilan negeri dikabulkan, kemudian mereka banding dikabulkan. Nah, memang ada beberapa persoalan ketika kasasi ya. Nah, ini masih ada belum- kasus yang Abang pegang nggak seperti itu Bang? Ada. Gimana itu Bang ceritanya? Ya itu tadi. Sampai di kasasi? Ya, nah, memang di kasasi permohonannya dianulir kan, kita kalahkan lah gitu kan. Nah, ini sebetulnya bukan persoalan kita kalah menang ya, tapi Betul. kita kembali nih bahwa undang-undang sudah menggariskan seperti yang tadi saya katakan ya, sama dengan putusan pengadilan. Iya. Harusnya kan itu jadi dasar rujukan kan itu. Iya. Nah, kedua, memang harusnya OJK juga bisa turun tangan Bang. Iya. Artinya begini, sekarang di peraturan OJK nomor 1 2016 dia itu mengeluarkan kaitannya dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Oke. Nah, ini Ini sebetulnya belum diketahui semua orang ya. Bang? itu Ini- Bang. Terima kasih menariknya. nih. Ini narasumber saya mantan orang bank yang sudah berapa putaran Bang? 15 tahun pernah di perbankan, dulu tahun 2008 saya pensiun. Nah, 15 tahun di perbankan. Jadi dibukakan. Jadi ada tadi lembaga Alternatif penyelesaian sengketa untuk khusus sektor perbankan ya. sektor jasa Jasa keuangan itu, keuangan. ya di luar perbankan kan mengenai asuransi, dana pensiun, kemudian leasing. Itu ada lembaganya LAPS kayak BPSK atau arbitrase itu. LAPS namanya, Oke. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oke. Ada, memang belum diketahui secara umum nih. Aha. Makanya ya dalam forum ini saya juga mendorong barangkali nanti ya Bang Nano ngundang juga tuh dari OJK gitu kan. Siap. Karena ini bagus, artinya harusnya ya, karena kan bicara bisnis ya. Ini kan tidak semua orang, tidak semua masyarakat juga punya kesempatan untuk bisnis. Tapi ketika orang sudah berbisnis, harusnya ya jangan sampai dia betul-betul akhirnya kan jatuh ya, ataupun misalnya bangkrut karena persoalan dengan bank tidak menemukan jalan keluar kan itu. Iya. Nah, sehingga maksud saya itu pertama memang pemahaman terhadap aturan undang-undang atau penegakan aturan undang-undangnya kan harus clear kan gitu. Iya. Nah, kedua memang harus ada lembaga yang masuk bank, karena dalam tanda kutip bicara lelang ini memang juga tidak hanya kepentingan bank ternyata gitu kan. Nah, ini kepentingan-kepentingan lain juga mengikuti. Nah, waktu itu Bang Cecep Ya, nggak buat laporan ke kepolisian bahwasanya ini saya adanya mereka melanggar undang-undang perbankan. nah, saya sempat Bang sampai sudah laporan. Jadi kaitan dengan proses penjualan ya, yang sebetulnya klien saya masih ada kelebihan, Oke. tapi waktu itu kan klien saya belum mau keluar kan gitu. Oke. Dengan alasan itu uang kelebihan itu tidak jelas di mana. Saya laporkan juga. Laporkan dong. Termasuk itu penggelapan juga dong, Bang. Nah, itu betul. Penggelapan dan melanggar undang-undang perbankan. Betul. Di Nah, Undang-Undang terus? Perbankan di pasal 30 itu kan dan seterusnya itu memang ada sanksi pidana. Oke. Berproses waktu itu. Berproses, dan memang yang lucu jadi ya akhirnya saling lapor ya. Oke. Nah, saling lapor, dan dalam artian kita melaporkan direksi bank tersebut ya yang memang melakukan tindakan itu. Nah, tapi kemudian klien saya juga dilaporkan. Wow, malah lapor balik itu. Nah, itu yang selalu kan masih muncul. Jadi Oke. ya artinya pihak nasabah kan mau tidak mau ya ketika dilaporkan ya dia juga kan di samping ngurusin bisnis tapi kan harus melayani juga kaitan pemanggilan. Betul. Nah, ini yang memang perlu kita luruskan dalam arti ya ketika bicara bisnis oke lah tidak harus saling melapor, tapi dari pihak perbankan juga harus jujur. Iya. Ya kan, ketika ada kelebihan ya sudah Dikembalikan dong. Iya. kembalikan kan Betul. gitu.
Termasuk yang tadi Bang, paling utama adalah kesepahaman. Ketika bicara bank itu menerima hak tanggungan sebagai jaminan, ada sertifikat hak tanggungan yang di situ memuat nilai Bang, nominal. Ada itu sertifikat tanggungan itu nominal. Dan undang-undang sudah menstate bahwa undang-undang atau sertifikat hak tanggungan itu sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kan ingkrah tuh. Betul. Nah, tidak bisa kan Ya, utak-atik kalau lagi kan. itu nggak bisa. Kalau dia melanggar itu ya satu-satunya jalan yang menggugat atas ini Betul. pelaksana lelang itu. Saya sudah beberapa debitur saya lakukan, yaitu tadi Bang. Jadi beberapa debitur yang saya wakili ya, jadi di tingkat pertama, di tingkat banding menang terus. Cuman dia mah aja yang pada akhirnya dianulir lagi, dianulir lagi. Ini perlu ada apa namanya ya mungkin pemahaman bersama lah. Iya. Jadi pada umumnya juga nasabah atau debitur sih dia tidak macam-macam, tidak mau nakal juga kan begitu ya. Karena kan karakter pengusaha itu sebetulnya dia punya integritas kan Betul. Nah cuma ketika misalnya dalam kondisi sulit dia kan ya bukan dipaksa dong, ya artinya dicarikan jalan keluar kan gitu. Iya. Nah selama ini kan pasti yang terjadi begitu. Artinya di awal bank menawarkan berbagai produk dengan harapan kan ya tentu kan untuk profit perbankan dan pengusaha. Tapi ketika sudah mulai ada problem, itu yang namanya bank tuh harusnya kan juga membimbing ya. Nah, supaya ini bisa jalan lagi kan misalnya dan gitu mungkin kan? lebih besar supaya dia bisa minjam lagi lebih besar. Betul. Tapi rata-rata kan ketika situasi seperti itu yang ada pressure, dipaksa. Kapan lu mau bayar? Kan itu yang yang terjadi seperti itu ya. Ya, rata-rata kan bukan dicarikan jalan keluar bahwa bagaimana nih usaha supaya bisa bangkit kan itu. Nah, termasuk ini memang ada peran ya. Jadi otoritas jasa keuangan bisa lebih membantu juga karena selama ini di OJK memang ada ya perlindungan untuk konsumennya, Bang. Tapi dia masih sebatas yang 500 juta katanya. Nah, pertanyaan saya Bang nih, itu lembaga maksudnya OJK tuh apakah dia bersifat pasif atau aktif gimana nih Bang? Karena kalau dia bersifat pasif ya kalau nggak dilaporkan berarti diam-diam aja dia. Sebetulnya harusnya bersifat aktif Bang karena dia kan sekarang berdasarkan Undang-Undang 11 2001 ya. Kewenangan untuk membuat aturan dan pengawasan terhadap perbankan dan non-bank dalam artian sektor jasa keuangan tadi kan sekarang jadi satu nih Bang. Iya. Dulu kan perbankan di BI gitu kan, kemudian pasar modal di Bappepan, kemudian asuransi. Kan sekarang di OJK semua nih. OJK ya. Makanya disebutnya itu kan ada bank dan IKNB ya, industri keuangan bukan bank. Oke. Nah, itu kan semua sudah di OJK tuh Bang. Nah, saya kira memang OJK yang proaktif karena dia punya pengawasan terhadap perbankan masing-masing itu. Nah, kalau proaktif itu dia kan nggak tahu begitu banyak ribuan bahkan jutaan apa itu? Ya nasabah atau debitur ya. Iya. Nah kalau kasus-kasus itu kan sebetulnya ada kekhususan, jadi memang tidak semua kan bermasalah. Nah kemudian OJK juga sekarang kan sudah menyebar nih, dia ada perwakilan-perwakilan mengikuti kantor Bank Indonesia ya. Seperti misalnya di Jakarta udah pastilah gitu kan kantor pusatnya. Kemudian misalnya seperti di Jawa Barat itu ada kantor regional 2 OJK ya Jawa Barat. Termasuk di beberapa kota ya seperti di Cirebon ada OJK karena kebetulan ada perwakilan Bank Indonesia. Di Tasikmalaya juga ada. Nah tapi paling tidak maksud saya karena kewenangan kaitan pengawasan OJK ini terhadap kantor pusat perbankan, itu tentunya sebetulnya harus dibuat ininya di Jakarta tetap Bang. Artinya bahwa si OJK ini terhadap kantor pusat perbankan gitu kan, melakukan pengawasan dan kalau misalnya ada kasus-kasus yang besar itu dan itu tentu juga memang skupnya kalau yang gede-gede pastilah seputaran Jakarta, di Pulau Jawa dan Jakarta pada umumnya kan yang mendominasi seperti itu. Kalau itu seperti Abang bilang tuh kita melaporkan ke tadi kan Abang bilang ada OJK juga di cabang. Ya. Ya. Di kabupaten kota ya. Ya. Walaupun tidak semua Bang ya. Betul. Nah, apakah misalnya ada sengketa begitu itu harus melalui pusat apa bisa melalui cabang itu? Bisa melalui cabang, tapi lebih pas ke pusat karena si OJK selalu bilang dia melakukan pembinaan itu pasti ke kantor pusatnya. Jadi lebih pas juga datang ke OJK yang di Jakarta. Nah, saya juga kan pernah beberapa kali komunikasi dengan OJK ya di
diterima waktu itu oleh Biro Hukumnya itu di kantor pusatnya ya. Waktu itu masih satu dengan BI kan yang di Tamrin situ kan. Nah cuma yang tadi Bang, makanya dia masih ada pemilahan. Jadi untuk nasabah atau debitur sampai dengan kredit 500 juta, dia punya kewenangan seolah-olah dia mau melindungi atau ada. Ya. Tapi di atas itu seolah-olah sudah diserahkan. Masing-masing katanya sudah mempunyai jalan untuk mencari keadilan. Begitu. Apa ini termasuk dengan ini Bang? Yang kemarin tuh lembaga penjamin LPS. Nah itu tersendiri lagi kan kalau tersendiri kalau karena kan di LPS juga kan ada limitasi ini kaitan kerugian. Kalau itu LPS kan menjamin kelembagaan perbankannya dalam hal produk simpanan dan kemudian bisa deposito. Memang kalau LPS itu kan dia menjamin untuk setiap kita nabung ya, itu sampai dengan 2 miliar ya. Iya, 2 miliar. Nah, ataupun juga kita misalnya dalam bentuk deposito. Kalau Bang Nando 1 biliar itu 5 miliar, yang dijaminnya hanya 2 miliar. 3 miliar. Itu pun juga kalau terjadi ya istilahnya bank gagal kan gitu ya. Gagal bayar ya. Ya. Nah, tapi kalau ini kan OJK punya kewajiban mengawasi kan operasionalisasi perbankan ini dan non banknya. Jadi bukan hanya kaitan dengan penjaminannya, bukan. Jadi apakah bank ini sudah melaksanakan aturan perbankan secara baik dan benar gitu kan? Nah itu OJK kan punya peran di situ. Nah itu makanya yang perlu kita dorong lagi karena OJK ya selama ini kalaupun memang dia tadinya lembaga pecahan lah, kalau boleh dibilang pecahan kan karena kebanyakan dari BI dan Kementerian Keuangan ya orang-orang di OJK itu. Nah memang sekarang kan mungkin masih disebut transisi ya karena baru dari 2011 lah, baru 10 tahun gitu. Tapi kan kalau persoalan sektor jasa keuangan itu kan complicated gitu. Betul. Dan itu vital sekali Bang. Betul. Nah saya mau ngapain nih Bang? Kenapa yang terjadi itu selalu yang dirugikan adalah nasabah kecil menengah Bang? Nah, gimana bisa selalu seperti itu Bang? Artinya kalau sama sektor kalau perbankan ini kepada nasabah besar, corporate itu, misalnya dia punya perkebunan sawit, dia cenderung dia malah apa gitu loh, yang mengayomin ya. Nah karena itu Bang ada perbedaan memang kalau untuk small medium ya, yang kecil dan menengah itu harus selalu jaminan itu dalam bentuk fixed asset ya, artinya kan harus dalam bentuk barang tetap ya seperti tanah dan bangunan gitu. Nah kalau corporate itu biasanya kan goodwill ya, artinya nama baik perusahaan ya. Termasuk misalnya dia punya konsesi usaha ya. Ya kayak seperti perkebunan sawit atau tambang gitu kan. Nah itu izin-izin dari pemerintah itu bisa dibuat sebagai jaminan. Ya, itu nggak equal dong Bang. Nah justru di situ kan karena dianggap ya memang corporate ya lebih memberikan keuntungan yang lebih besar seolah-olah kan. Padahal itu kan hanya ini izin. Betul. Itu lahan mereka. Nah, justru di situ, Bang. Pemerintah. Makanya sementara pengusaha menengah dan kecil itu jelas asetnya dia kan sendiri. Betul. Nah, itu gimana Abang itu dia makanya selama ini memang aturan yang ada ya. Makanya pengusaha kecil dalam tanda kutip sering dirugikan itu karena dia jaminannya dalam bentuk aset tetap milik pribadi lagi atau badan hukum ya. Nah, kalau corporate itu ya tadi ya sekarang namanya goodwill itu ya nama baik kan hanya sebatas nama baik aja kan, ataupun misalnya izin usaha kan. Nah itu tidak seimbang, artinya tuh kalaupun mungkin ada jaminan fix tapi tidak sebesar fasilitas yang diterimanya. Nah jadi memang ya dalam posisi negosiasi juga pasti ya yang corporate itu dia lebih mampu. Kalau Bang Nando tadi bilang dia seolah justru mendapat perlindungan bahkan diberikan jalan keluar kan gitu ya. Itu memang yang terjadi seperti itu. Karena ya itu tadi posisi debitur yang kelas menengah dan kecil dia punya jaminan fixed asset termasuk miliknya sendiri. Kalau itu memang yang dieksekusi kan si pengusaha menengah dan kecil ya sudah tidak punya lagi kan. Betul. Nah, gimana Bang Cecep ngasih maksudnya masukan kepada pengusaha menengah kecil itu supaya jangan juga mereka tuh selalu jadi korban ya. Jadi tidak seimbang Bang. Betul. Gimana Bang? Ya itu satu ya saya mendorong kepada mereka itu untuk melakukan haknya ya. Jadi tindakan hukum yang memang sudah diberikan oleh undang-undang termasuk mungkin kita memberikan support ya.
Karena yang tadi selama ini pemahaman yang dinyatakan undang-undang bahwa sertifikat hak tanggungan ya sebagai jaminan itu sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, itu harusnya kan dijadikan dasar oleh kedua belah pihak kan itu ya. Karena bermulanya dari situ Bang. Jadi ketidaktaatan pada umumnya pihak bank ya kaitan dengan nilai sertifikat hak tanggungan itu, nilai jaminan lah gitu kan. Ya. Nah itu yang selalu menjadi problem. Tentu ketika nilai jaminan itu diturunkan, pasti kan yang dirugikan adalah pihak nasabah atau pihak debitur gitu. Betul. Kan. Nah kemudian yang berikut bahwa memang harus ada peran lembaga di sini OJK itu karena tetap ya ketika misalnya dua pihak bersengketa kan, nah di luar pengadilan itu sebetulnya memang OJK harus lebih proaktif gitu kan, karena ini bicara dunia bisnis kan gitu. Iya. Nah itu yang kalau saya lihat gitu kan sekarang memang peran OJK, kalaupun tadi disampaikan Bang Roni kan jutaan ya saya kira. Kan ketika mengatasi di perbankan itu tidak perlu keseluruhannya kan gitu, Ya. tetapi mana yang memang kira-kira bisa diberikan dilakukan perbaikan gitu kan. Nah itu kan pasti akan berikutnya juga baik gitu. Karena itu tadi Bang, jadi ketika bicara lelang juga itu tidak semata-mata hanya menyelesaikan untuk kaitan kredit macet atau kredit bermasalahnya debitur ya. Tapi di belakang itu ada kepentingan lain ya. Ketika misalnya suatu aset apalagi yang strategis tuh. Nah, saya juga pernah menangani debitur diperlakukan seperti itu. Waktu itu dia diambil ya dengan harga di bawah misalnya 60 miliar gitu. Nah, si orang-orang dalam tanda kutip oknum ini ya sudah menawarkan kepada pihak lain dan ada yang berani untuk beli di atas itu. Nah, misalnya dia ambil 60 miliar. Di luar sana itu sudah ada, kalau memang itu sudah selesai, ada yang mau beli lagi 70 miliar. Oh itu, Nah, keuntungan. itu berbahaya Bang. Itu dia Artinya, yang jadi. Bank sebagai pemohon lelang, Ya. tapi dia sebagai peserta lelang juga. Nah, itu. Iya Karena dong. memang Posisinya seperti itu dong. betul, betul. Nah, ini juga undang-undang perbankan ya. Dan kemudian juga ada peraturan Menteri Keuangan ya, kaitan dengan lelang. Ini yang memang juga saya anggap kontraproduktif, Bang. Jadi, harusnya bank kan ya jangan diberikan kewenangan untuk sebagai Peserta lelang, iya. ya kan, karena dia sudah tahu kan limit dan segala macamnya kan. Betul. Gitu. Memang di situ Bang tidak tidak tegas. Jadi Bang diberikan kewenangan di situ bahasanya adalah pembeli sementara. Ada jangka waktu setahun. Artinya untuk dijual ke pihak lain ya. Nah, tapi ketika disebut pembeli sementara, kemudian kalaupun ada pembeli yang pihak lain itu ada keuntungan juga sudah tidak melibatkan lagi debitur karena seolah-olah dia sudah selesai dari dengan debitur. Nah ini yang tidak clear kan disebut pembeli sementara setahun. Tapi kalau dalam jangka waktu setahun tidak ada yang membeli lagi pihak lain, Bang, itu aturannya dinyatakan sebagai pembeli tetap. Ini kita butuhkan Bang Cecep ini pasal itu bisa diuji materi itu Bang. Harusnya betul. Nah. Saya waktu itu sempat ya menyampaikan ke klien saya itu. Saya bilang ini nih. Bertentangan sekali. Termasuk di situ Bang diberikan keringanan. Jadi pada saat si bank itu sebagai pemenang lelang ya, jadi dia diberikan kelulusan setahun. Kan itu ada kewajiban pajak ya, PPh dan BPHTB ya. Iya. Nah BPHTB, dia diberikan keluasan sampai dengan jangka waktu setahun tidak dibayar juga tidak apa-apa. Undang-undangnya juga. Nah ini yang padahal dia pesertanya, dia pemohon. Nah itu juga. Jadi dia juga kan. Nah, karena ya undang-undang itu ada celah itu dan rata-rata pihak perbankan itu menggunakan ya karyawannya gitulah pakai kuasa. Ada namanya kan akte de common. Jadi si karyawan diberikan kuasa ya oleh bank, ya oleh direksinya kan gitu untuk mengambil atas nama bank. Jadi pakai akte de common itu. Jadi akte de common dari direksinya memberikan kuasa kepada karyawannya menyatakan bahwa itu bukan milik dia kan gitu. Nah itu yang memang perlu dibenahi ya gitu karena ya tentu memang dari sisi debitur dirugikan kaitan dengan harga. Kedua ya tidak ada artinya disebut pembeli sementara tapi kemudian kalau dijual ke pihak lain si debitur ya sudah tidak mendapatkan keuntungan atau kelebihannya lagi kan gitu. Iya, dan itu cenderung biasanya yang memenangkan itu adalah pihak bank itu sendiri ya. Oh pasti. Kalau kita sebagai peserta lelang dari luar nggak mungkin kita bisa memenangkan itu ya. Itu dalam apalagi sebagai pembeli sementara. Artinya kita nggak dibebankan untuk bayar biaya kemudian pajak gitu kan. Begitu. Sampai dengan jangka waktu setahun. Itu Iya. dia.
Tapi ketika setahun itu tidak ada pembeli dari luar ya, atau kan bisa saja bank juga tidak niat jual keluar kan gitu. Iya. Dia di undang-undang itu dinyatakan sebagai pembeli tetap. Waduh, ini ngeri nih Bang Cecep nih harus menguji materi Bang pasal itu Bang. Ya mudah-mudahan nanti ke depan coba kita bicaralah dengan para pengusaha ya. Artinya kita bukan berarti tidak sepakat, dan memang dunia usaha kan harus dibangun ya, orang-orang yang berintegritas ya. Betul. Jadi dia mau berusaha bukan berarti kan mau mengemplang uang bank gitu kan. Iya. Jadi pengusaha juga diberikan perlindungan. Karena kan banyak juga Bang sekarang yang pengusaha itu kan asetnya cuma itu-itunya misalnya gitu kan. Nah kalau asetnya sudah diambil pihak bank, dia kan sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan termasuk ya beberapa klien saya itu kan di belakangnya juga di samping dia itu kan ada karyawan sampai 50-60 orang gitu Bang. Nah itu kan berpengaruh ketika di lelang, ya dia udah akhirnya kan bangkrut, usahanya tutup kan gitu. Iya. Nah ini kan ada karyawan di belakangnya kan, Iya karyawan, betul. karyawan 50, anak-anaknya istrinya. Ya, berarti kan nasibnya begitu. iya 3 kali lipat lah. Betul. Istrinya kan 1 gitu kan, mungkin ada yang 2 gitu ya. Ya udah 100 orang kan, ada anaknya 1 aja udah 150 orang kan gitu. Iya, betul. Nah itu yang memang perlu juga ya keterlibatan, terutama kan otoritas jasa keuangan itu harus. Saya sih melihatnya itu, karena selama ini untuk yang menengah ya di atas ya sebetulnya kalau kredit 500 juta itu kan bagi pengusaha di Jakarta itu kan sudah jarang ya. Pasti kan di atas 1 M lah kan gitu. Nah ini peran Pak JK, ya mungkin ke depan Bang Nano bisa ngundang. Siap. Ini luar Pak JK biasa nih ke sini. Saya justru malah nanti Bang Cecep kalau ada rencana mau uji materi, saya mau Bang. Ya, Bang. saya waktu itu saya bilang ya dari pengusaha tolonglah disiapkan, disupport kan gitu. Nah waktu itu klien saya itu lagi nyari-nyari teman-temannya dulu kan. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih Bang nih. Iya. Karena Abang orang Bang ya. Bagaimana misalnya ada seorang si A misalnya digunakan namanya oleh si B untuk meminjam uang ke bank ya. Uang ke bank. Iya. Aset ini adalah milik dari si A. Si A tadi kan. Oke. Iya. Di dalam perjalanan ini ternyata si B tidak bisa melunasi ya. Iya. Artinya kan aset si A ini akan dilelang. Betul. Nah, lalu ada usaha yang dilakukan oleh B itu untuk menunda pelelangan. Iya. Pertanyaan saya ada 2 nih Bang. Iya. Pertanyaan pertama, apakah bisa menunda lelang tersebut? Iya. Sudah jatuh tempo berapa kali? Iya. Lalu yang kedua, apabila misalnya aset itu dilelang, apakah si A ini clear di BI? Ya, kaitan dengan jaminan atas nama pihak lain, biasanya bank itu selektif ya. Jadi pihak lain juga yang ada kaitan ya, misalnya ada kaitan saudara biasanya, ataupun juga misalnya kalau perusahaan, ya dia salah satu pengurus ya, baik komisaris atau direksi lah ya. Dan apalagi kalau misalnya asetnya pemegang saham, yang ngasih atas nama pemegang sahamnya kan suka ada juga tuh kalau atas nama perusahaan ya. Nah itu sebetulnya dimungkinkan ya. Tapi itu pun juga si pihak ketiga ya, dalam hal ini pemilik jaminan, dia kan menandatangani akte pemberian jaminan tuh. Nah bahwa dia kan sebagai penjamin atas utang tersebut kan gitu. Ini si A ini tidak tahu bahwasanya si B itu minjam ke bank ya. Bukan, si B itu minjam ke bank pakai aset si A dan si A menyetujui. Tapi si B ternyata nggak bisa membayar. Lalu si A bilang, udahlah daripada saya blacklist nih, karena dia pinjam tuh 15 tahun. Udah disilakan dilelang sama bank. Ternyata si B main mata sama bank untuk nih penundaan. Pertanyaan saya, apa bisa begitu Bang? Ya itu mungkin saja, dalam artian begini, memang di dalam praktek ya ada mitra-mitra bisnis seperti itu yang seolah-olah pihak lain dimintai persetujuan ya. Tapi pada awalnya dikatakan bukan untuk pinjam ke bank gitu ya. Ya hanya tanda tangan formulir gitu kan. Nah itu sebetulnya memang si A satu bisa melakukan keberatan ya kaitan dengan penundaan untuk lelang. Nah kedua yang tadi sangat mungkin antara si B dengan pihak bank itu kan karena di perbankan juga tidak terlepas dari oknum yang tadi saya sampaikan juga. Itu ada, jadi melakukan penundaan ataupun juga dia mempercepat untuk lelang gitu kan. Tapi
intinya bahwa antara si pemberi pinjaman, antara si pemberi jaminan ya, dengan si B tadi ya yang minjem ke bank, saya kira kan biasanya mereka punya hubungan lah. Ya. Dalam artian, ada di dalam praktek itu, bagian kreditnya atau fasilitas kredit itu dibagi dua, seolah-olah si A juga pakai gitu kan. Dia pakai, kemudian si B juga pakai gitu. Ya. Tapi kalau yang sama sekali dia tidak mengetahui bahwa disuruh tanda tangan untuk jaminan, ada banyak memang kejadian ya dia juga melakukan keberatan. Dan justru di proses lelang ya itu salah satu yang bisa menghambat atau misalnya menunda lelang itu salah satu keberatan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya si A minta ini dia nggak mau pusing supaya apa? Udah setuju lelang aja. Nah, apakah itu si A ini lepas ini dari di BI secara catatan ya sekarang udah beralih juga tuh yang disebut kolektibilitas itu ke OJK juga. Kan dulu disebutnya ada BI checking ya. Iya. Bahwa orang ini misalnya masuk kategori misalnya lancar kurang lancar. Nah itu yang muncul si debitur tetap, Bang, karena nama si debitur si B. Si A itu kan sebagai pemilik jaminan betul. Nah dia tidak tersangkut dalam artian di BI atau di OJK itu memang muncul nama di sertifikat atau pemilik jaminan si A gitu kan. Ya. Tapi yang muncul bahwa kredit ini tidak lancar atau macet tetap si B. Nah kalau misalnya seolah-olah si B yang minjam itu, berarti si B yang tetap di catatan di OJK-nya ada. Si A, kalau misalnya seolah-olah si A yang minjam, jaminan pun atas nama si A. Apakah setelah lelang itu nama si A bersih dari A, dari BI apa gimana? Kalau sudah lelang dan kemudian itu kan dianggap sebagai selesai, Bang Lunas. Itu catatan di Bank Indonesia atau di OJK sudah tidak ada. Oh, karena kan sudah lunas. Oh. Lunas. Kalau dengan lelang itu kan itu untuk mengambil pelunasan. Ya. Cuma yang sering terjadi yang tadi, Bang. Jadi sebetulnya di Undang-Undang Hak Tanggungan itu jelas. Kalau terjadi lelang, misalnya utang di bank 50 miliar, jaminan dilelang 60 atau 70 miliar, kan ada kelebihan 20 miliar misalnya. Nah itu kan harusnya dibalikin lagi. Ya. Nah kadang-kadang pihak perbankan itu selalu beralasan, oh ini kan orangnya belum mau keluar nih. Nah padahal masalah keluar itu kan masalah lain ya. Iya, betul. Tapi ketika transaksi kan sudah selesai itu. Ya. Harusnya kalaupun memang ada kelebihan, ditegaskan ini kelebihannya di rekening si yang pemilik jaminan, tapi diblokir misalnya, kan ketahuan kan. Iya. Jadi jangan sampai dia tidak menunjukkan di mana nih kelebihannya gitu kan. Karena di bank itu kan Rp1 juga kan harus jelas gitu. Betul. Nah itu jadi dengan dilelangnya jaminan itu lunas dan catatan di OJK itu sudah tidak ada, Bang. Oh siap. Ini luar biasa nih. Saya dapat pencerahan dari Bang Cecep nih. Besok mana tahu ada klien saya udah jelaskan. Oh siap. Dan alhamdulillah selama ini juga saya di samping ya beracara ya beberapa teman yang tahu untuk ya perbankan atau perdata dan terkait dengan perbankan biasanya saya juga diminta sebagai ahli, Bang. Ya beberapa kali saya di pengadilan Pasuruan ya, di Surabaya kemarin juga baru pulang ya kemarin bulan Desember lah ya. Minta sebagai keterangan ahli ya? Iya sebagai ahli. Kemarin di Pekanbaru juga baru pulang gitu. Jadi ya alhamdulillah beberapa. Luar biasa nih Bang Cecep nih. Tapi sorry Bang Cecep, kita batasi produser. Oh iya. Terakhir nih Bang, ya. Apa yang bisa Bang Cecep mungkin bisa ngasih masukan ke para pemirsa penonton channel YouTube Fernando DiCaprio? Ya. Untuk halayak yang sempat menonton ini ya, para pengusaha juga kan punya hak ya kaitan dengan misalnya mengalami permasalahan atau kredit bermasalah dengan bank. Ya jangan lupa ya hak-hak atau hak-hak hukumnya dipergunakan lah ya. Dan tentu ya berkonsultasilah dengan pihak yang memahami kan begitu ya Bang ya. Dan kita juga paling tidak siap memberikan empowering ya supaya memang mereka tidak akhirnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Betul. Usahanya sudah habis, asetnya dilelang pula kan begitu. Iya, siap. Paling itulah kehati-hatian karena sekarang ini kan memang dengan situasi yang unpredictable ya dengan adanya COVID kan tentu banyak pengusaha-pengusaha yang bermasalah kan gitu. Nah tentu ini sedini mungkin ya mereka mengkomunikasikan kan gitu. Jangan sampai udah berikan waktu lelang oleh bank, nah itu yang mepet nantinya kan. Iya gitu. Betul. Itu aja mungkin. Ya, Bang Cecep, ada mau kasih masukan buat channel itu Fernando DiCaprio? Saya kira sudah cukup baik ya dan kemudian kita sepakat untuk mengempowering masyarakat dari sisi hukum dan yang lainnya.
Karena kita percaya ya semakin banyak masyarakat yang memahami hukum, tentu semakin banyak pula yang masyarakat sadar bahwa punya hak hukum kan. Iya, gitu. siap. Dan kita sebagai advokat dan profesi yang lainnya kan tidak perlu berkecil hati ya. Iya, iya. Karena nanti dengan masyarakat paham nanti tidak laku nih kita gitu kan. Tapi enggak ya. Itu salah ya. Iya, sepakat. Jadi dengan masyarakat paham justru dimulai dari pemahaman mereka kan. Iya, iya. Bahwa perlunya konsultan hukum kan itu pasti. Siap. Ya, itu yang diapakan Bang Cecep Suwardiman ya. Beliau sebagai dosen dan sekaligus juga advokat dan kurator. Ya, kalau misalnya ada pemirsa penonton channel YouTube Fernando Caprio yang mau menggunakan jasa hukum beliau, silakan tulis di kolom komen. Ya, saya persilakan. Beliau spesialisasi perbankan, tapi kasus-kasus yang lain perdata biasa maupun pidana dia juga menangani karena pengacara tuh semuanya bisa. Ya, tentu dengan berkolaborasi dengan Bang Fernando kan. Siap. Ya, Terima kasih. Thank you. Ya. Di SSI saya membagikan quote. Ini terkait dengan apa dikatakan Bang Cecep tadi, bahwasanya banyaknya pengusaha-pengusaha yang menengah ke bawah sering juga dirugikan oleh pihak perbankan ketika mereka terjadi permasalahan di perusahaan. Ya, dia bilang begini, jangan takut tumbuh perlahan, takutlah hanya berdiam saja. Siap. Jadi kalau misalnya seperti kata Bang Cecep tadi itu, pengusaha menengah dan ke bawah itu Anda bermasalah, ya jangan Anda takut untuk memulai kembali berusaha, karena di belakang Anda tuh banyak karyawan-karyawan Anda yang membutuhkan. Betul. Dan kalau Anda butuh konsultasi terhadap bisnis Anda, Bang Cecep siap membantu Anda. Itu Bang Cecep. Siap. Thank you Bang Cecep. Sama-sama. Sudah hadir di channel YouTube saya. Sama-sama, terima kasih. Jaga kesehatan Bang ya. Sama-sama. Biar kita bisa ketemu lagi Bang. Thank you Bang. Sama-sama, terima kasih.